Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Adriana Mulyanisaga. Saya Antonius Ferla Panji. Saya Neina Singaraja. Saya Agustinus Adoran Pinusandi. Saya Ricardus Mendragi. Saya Maria Gita Nanayuko. Saya Kadere Senjis. Saya Petrus Santama dari Rampo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang presiden. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ayat 2. Di pasal yang sama menuliskan bahwa dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem presidensial. Sekalipun demikian, prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem presidensial dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR tetap mempertahankan sistem presidensial sekalipun dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sendiri. Sistem presidensial adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pembagian kekuasaan negara dengan presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Karakteristik sistem presidensial dapat diketahui dan dipahami dari hal-hal sebagai berikut. Baik, yang berikutnya A. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang ke B. Presiden adalah pihak yang berwenang menyusun kabinet dan mengangkat menteri. Sistem ini disebut non-parliamentary executive. Yang ke C. Menteri adalah pembantu presiden dan tidak boleh menjadi anggota parlemen karena kabinet bukan sebuah komisi dari parlemen. Menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada parlemen, sehingga ia tetap menjadi menteri selama masih dipercaya presiden dan tidak dapat dijatuhkan mosi tidak percaya oleh parlemen. Yang ke E, masa jabatan menteri bergantung pada presiden. Dalam arti, presiden dapat memberhentikan menteri kapan saja. Sistem presidensial disebut juga sistem fixed eksekutif, dalam arti jabatan presiden bersifat pasti atau 5 tahun dan tidak bergantung pada kehendak parlemen. Yang ke F, parlemen sebagai legislatif dan presiden. Maksudnya adalah parlemen sebagai legislatif dan presiden ini sebagai eksekutif berperan seimbang melalui sistem kontrol dan keseimbangan. Selain sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsi legislatif. Nah, dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal ini diubah karena pemerintah pada masa Orde Baru dianggap terlalu dominan dalam membuat undang-undang. Adanya perubahan ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dapat menggunakan hak inisiatif untuk membentuk undang-undang. Tugas dan wewenang Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya adalah memegang kekuasaan pemerintahan, mengatur peraturan pemerintah, serta memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Selama 3 tahun terakhir, kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang menjabat sejak 2014 telah fokus pada beberapa bidang utama. Meskipun jawaban ini akan mencakup periode hingga Oktober 2003, berikut adalah beberapa kebijakan dan program utama yang dijalankan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Jokowi terus melajukan program pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Proyek-proyek pelabuhan, jalan tol, bandara, dan kereta api seperti kereta cepat Jakarta-Bandung,
terus dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemindahan ibu kota negara atau IKN. Presiden Jokowi mengumumkan rencana pembinaan ibu kota Jakarta ke Kalimantan yang dinamakan Nusantara. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan, dan menciptakan pusat pemerintah yang baru. Yang tiga, penanganan COVID-19. Pemerintah fokus pada penanganan kesehatan, vaksinasi massal, dan pemulihan ekonomi. Program vaksinasi nasional diluncurkan untuk mencapai kekebalan ke kelompok, sementara bantuan sosial seperti BLT atau bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Keempat, ada reformasi hukum dan penegakan hukum. Pemerintah melakukan beberapa reformasi hukum, termasuk revisi Undang-Undang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang menuai kontroversi. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi sorotan, meskipun sering dikritik oleh berbagai pihak. Selanjutnya, yang kelima, ada pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Program Kartu Pekerja diluncurkan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan termasuk digitalisasi sekolah dan peningkatan anggaran pendidikan. Yang keenam, ada ketahanan energi dan transisi energi. Pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan energi dengan mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Program biodiesel dan pengembangan energi surya serta angin menjadi fokus utama.